Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Zakira Avanin dari kelas 1E Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan materi berjudul robotika. Pertama, pengertian robotika. Istilah robotika berawal dari bahasa Ceko atau robota, yang berarti pekerja yang tidak mengenal lelah atau bosan. Sedangkan secara terminologi, arti yang paling tepat dengan istilah robot mengandung pengertian sistem atau alat yang digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Sejarah perkembangan robotika. Perkembangan robotika pada awalnya bukan dari disiplin elektronika, melainkan berasal dari ilmuwan biologi dan pengarang cerita novel maupun pertunjukan drama pada sekitar abad 18. Baru sekitar abad 19, robot mulai dikembangkan oleh insinyur teknik pada saat itu berbekal keahlian mekanika untuk membuat jam mekanik. Mereka membuat boneka tiruan manusia yang bisa bergerak pada bagian tubuhnya. Pada tahun 1920, robot mulai berkembang dari disiplin ilmu elektronika. Lebih spesifiknya pada cabang kajian disiplin ilmu elektronika, yaitu teknik kontrol otomatis. Robot-robot cerdas mulai berkembang pesat seiring berkembangnya komputer pada sekitar tahun 1950. Sistem mekanik dalam robot. Manipulator robot adalah sistem mekanik yang menunjukkan pergerakan dari robot. Hanya ada dua tipe dasar dari jenis yang digunakan pada industri, yaitu pertama revolute joint, yang kedua prismatic joint. Macam-macam robot. Pertama, robot mobile. Robot mobile adalah konstruksi robot yang ciri khasnya mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Untuk dapat membuat sebuah robot mobile minimal diperlukan pengetahuan tentang microcontroller dan sensor-sensor elektronik. Base robot mobil dapat dengan mudah dibuat dengan menggunakan plywood atau triplek akrilik sampai menggunakan logam aluminium. Kedua, robot jaringan. Robot jaringan ini adalah pendekatan baru untuk melakukan kontrol robot menggunakan jaringan internet dengan protokol TCP atau IP. Perkembangan robot jaringan dipicu oleh kemajuan jaringan dan internet yang pesat. Dengan koneksi jaringan, proses kontrol dan monitoring, termasuk akuisisi data bila ada, seluruhnya dilakukan melalui jaringan. Keuntungan lain, koneksi ini bisa dilakukan secara nirkabel. Ketiga, robot humanoid. Robot ini memiliki kemampuan yang menyerupai manusia, baik fungsi maupun cara bertindak. Contoh robot ini adalah Asimo yang dikembangkan oleh Honda, dan yang kedua contohnya yaitu Kojiro yang dikembangkan oleh Musculoskeletal. Yang keempat, robot berkaki. Robot berkaki ini memiliki kaki seperti hewan atau manusia yang mampu melangkah, seperti robot serangga, robot kepiting, dan lain-lain. Yang kelima, underwater robot. Digunakan di bawah laut untuk memonitor kondisi bawah laut dan juga untuk mengambil sesuatu di bawah laut. Ada beberapa kerja robot yang perlu diketahui antara lain. Pertama, resolusi atau perubahan gerak. Dua, akurasi besarnya penyimpangan. Ketiga, repeatability, yaitu kemampuan robot. Empat, visibilitas atau kelebihan. Hal ini pun tergantung kepada pemrogram dalam merencanakan pola sesuai kebutuhan. Yang keenam, robot animalia. Robot yang ciri dan karakteristiknya mirip atau seperti hewan atau animal dalam bentuk bermacam-macam. Yang ketujuh, flying robot. Robot yang mampu terbang. Robot ini menyerupai pesawat model yang khusus untuk memonitor keadaan di tanah dari atas dan juga untuk meneruskan komunikasi. Yang ke-8, robot manipulator atau robot tangan. Robot ini hanya memiliki satu tangan seperti tangan manusia yang fungsinya untuk memegang atau memindahkan barang. Kita masuk ke sistem robot. Sistem robot itu ada 3, pertama sensor, kedua controller, dan ketiga aktuator. Sensor merupakan perangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi hasil gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller.
Kedua, controller, yaitu rangkaian elektronik yang setidaknya terdiri dari rangkaian prosesor ataupun microcontroller, signal conditioning, dan driver untuk aktuator. Yang ketiga, aktuator, yaitu perangkat elektromekanik yang menghasilkan daya gerak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.